Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Daniel Mangarauta Gaul, biasa dipanggil Daniel. Saya merupakan mahasiswa program pembelajaran jarak jauh S1 atau Sarjana Akuntansi di Universitas Bina Nusantara. Hari ini saya berkesempatan untuk membahas tentang SDG 4, pendidikan berkualitas di Indonesia, yang merupakan topik pembahasan dalam mata kuliah saya ambil, yaitu di dalam karakter building Pancasila. Baik, langsung terkait pendidikan di Indonesia sebenarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi. Ada beberapa latar belakang masalah yang terjadi terkait SDG 4 atau pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang pertama yaitu terkait akses pendidikan yang belum merata, baik itu di daerah-daerah yang mudah diakses ataupun daerah-daerah yang seperti 3T, terjadi kesenjangan akses pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Khususnya di daerah 3T masih banyak ya para pelajar yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua berbicara tentang kualitas pembelajaran yang masih rendah, yang dibuktikan dari survei PISA di tahun 2022 yang menyatakan bahwa tingkat literasi ataupun tingkat pendidikan di Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Lalu yang ketiga adalah kualitas guru dan tenaga pendidik yang masih menjadi tantangan sampai saat ini. Pelatihan dari guru dan tenaga pendidik itu masih menjadi tantangan dikarenakan sebenarnya diharapkan inovasi-inovasi tercipta dari pola pengembangan pendidikan. Selain itu, minimnya eh, atau rendahnya gaji dari para tenaga honorer. Yang keempat yaitu terkait kurikulum dan relevansi pendidikan dunia kerja. Maksudnya di sini adalah baik itu yang diajarkan di sekolah seringkali tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan di pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu terkait rendahnya budaya literasi atau budaya membaca. Baik, dari latar belakang masalah ini, saya menarik 4 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana tingkat pemerataan akses pendidikan di Indonesia, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu yang kedua, bagaimana peran guru dan kualitas tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Lalu yang ketiga, sejauh mana kurikulum pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu mengurangi skill mismatch antara lulusan dengan industri? Lalu yang keempat, apa saja yang menjadi kendala utama dalam membangun budaya literasi dan numerasi di kalangan pelajar Indonesia? Dari masalah, baik itu latar belakang masalah maupun rumusan masalah, saya menemukan beberapa hal di lapangan. Sebenarnya temuan ini eh, saya bisa kredit ya, bahwa ini hanya berasal dari satu responden dan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Juga artikel-artikel yang saya baca. Ini eh, mutlak bukanlah sebuah penelitian, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata akses pemerataan pendidikan memang belum merata antara perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T. Banyak sekali anak-anak di daerah 3T yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, baik itu dari segi bangunan sekolah ataupun dari segi kurikulum. Selain itu, banyak guru yang tidak eh, tersedia untuk daerah 3T. Lalu yang kedua adalah masih banyak guru yang belum mempersiapkan inovasi mengajar agar penyampaian materi mudah tersampaikan. Sebenarnya eh, kemarin saya bertugas sebagai penyuluh di kantor dan untuk hal ini memang ada beberapa kesenjangan. Namun semenjak ada terbitnya kurikulum Merdeka, inovasi-inovasi itu sudah ada, ya. Namun ada beberapa kendala juga. Mungkin dalam penyampaian materi itu masih banyak yang belum dapat dipahami. Lalu yang ketiga adalah kurikulum pendidikan yang didapat berbeda secara signifikan baik di daerah-daerah Indonesia, maksudnya di sini ya. Jadi em, ini sedikit bercerita tentang apa yang saya ceritakan eh, untuk tugas karakter building Pancasila ini sendiri.
Kemarin saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu rekan kerja saya, tepatnya kepala seksi saya. Kita berdiskusi tentang SDG 4 atau pendidikan berkualitas di Indonesia. Beliau merupakan putri daerah di Sumatera Utara, di mana jarak antara kota Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara ke tempat beliau berada itu sekitar 4 jam, sehingga akses pendidikan itu susah atau tidak mudah. Banyak sekali literasi-literasi atau buku-buku yang tidak dapat dia akses. Selain itu, kita menarik ke masa depan. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran atau pendidikan di sekolah di daerah itu belum relevan dibandingkan dengan pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berusaha untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta di kota di Jawa Barat untuk memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang keempat adalah sarana, prasarana seperti jaringan internet yang menjadi kendala dalam akses informasi. Seperti yang diketahui bahwa masih banyak daerah-daerah yang belum dapat dijangkau internet. Banyak sekali berita yang, oh ternyata beberapa daerah pedalaman itu masih belum terjangkau internet. Sehingga akses informasi dan literasi belum dapat dijangkau. Apa yang menjadi solusi? Yang pertama adalah perlunya pemerataan sarana dan prasarana untuk kemudian akses internet di berbagai daerah. Selain itu, pelatihan bimbingan guru dalam menyajikan materi yang mudah diserap oleh pelajar dan kurikulum pendidikan yang mulai menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Dikarenakan itu sejak pendidikan dasar. Dikarenakan banyak sekali mungkin irrelevansi atau ketidakrelevanan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan lapangan kerja. Anak-anak diusahakan sejak dari dini sudah mengenal minat dan bakat mereka. Oh, mereka sudah paham nih, ternyata mereka maunya di robotik. Sehingga di dunia pekerjaan nanti, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan tepat untuk mereka. Baik, mungkin sedikit berefleksi apa yang dibahas tentang pendidikan ini. Topik ini sebenarnya menarik sekali dan saya bersyukur sekali pastinya diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait SDG 4, pendidikan berkualitas di mata kuliah karakter building Pancasila. Kenapa? Saya menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kebutuhan dasar. Ini juga menjadi investasi yang penting bagi bangsa Indonesia. Tanpa keterlibatan atau tanpa kontribusi, baik itu pemerintah, pihak swasta, para tenaga pendidik, orang tua, dan juga orang-orang yang diajarkan atau para peserta didik, pendidikan di Indonesia akan eh, kita tidak mengetahui kualitasnya. Dan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi Indonesia emas di tahun 2045 mungkin saja bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, jujur, banyak sekali harapan saya terkait dorongan-dorongan motivasi, baik itu dari segi kebijakan pemerintah, baik itu dari orang tua, pendidikan dari para peserta, para pelatih ataupun para guru, hingga para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Banyak sekali putra-putri daerah yang mengharumkan nama Indonesia. Dan harapannya melalui pendidikan ini, baik itu pemerintah maupun rakyat Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi, tidak hanya bagi pemerintah, namun bagi individu itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi SDG 4 pendidikan yang berkualitas. Semoga Indonesia dapat menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih semua.